Hai, video ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia tahun 2019 yang dibintangi oleh Shandy Aulia, Alice Norin, dan Stuart Collins yang berjudul Kutuk. Video ini mengandung spoiler, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita. Film dimulai oleh seorang perempuan yang bernama Maya. Dia sedang di panti jompo untuk melamar pekerjaan. Dia diinterview oleh seorang suster bernama Gendis. Tapi Gendis dengan dingin menyuruh Maya untuk pulang. Lalu datang seorang perempuan bernama Elena. Dia adalah pemilik panti jompo itu. Berbeda dengan sikap Gendis, Elena bersikap sangat baik dan sabar. Dia lalu menerima Maya untuk bekerja di panti jompo miliknya. Maya menuju ke kamarnya. Dia melihat ada seorang perempuan memakai baju putih sedang berjalan di taman. Dia penasaran dan mencari perempuan itu. Tapi Maya hanya menemukan sebuah kursi roda yang kosong. Maya sampai di kamarnya, kamar nomor 5. Tapi kamar itu terkunci. Saat Maya akan pergi, tiba-tiba ada suara dari dalam kamar. Maya mengetuk pintu tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Dia lalu mengintip dari lubang kunci. Dia melihat ada seorang suster. Dan saya pun loncat, saudara-saudara. Kaget. Pintu tiba-tiba terbuka. Dan tidak ada sosok suster yang tadi Maya lihat. Pintu lemari terbuka sendiri, dan Gendis tiba-tiba datang membawakan seragam untuk Maya. Maya bertanya, apakah ada suster lain di panti itu, tapi Gendis hanya diam dan pergi. Maya sudah berganti seragam. Dia akan menemui Gendis di kamar nomor 8. Dan lagi-lagi pintu terbuka sendiri. Pintu kamar nomor 6. Maya melihat di dalam kamar ada seorang perempuan tua. Dan tiba-tiba ada seorang kakek berdiri di belakang Maya. Maya dan Gendis sedang merawat seorang nenek bernama Oma Husodo. Tiba-tiba Oma Husodo memegang tangan Maya dan berteriak-teriak. Gendis lalu menenangkan beliau dan kembali dia bersikap dingin kepada Maya. Lalu ada seorang dokter yang masuk ke dalam kamar. Dia bernama Sean. Maya diajak keliling panti oleh Elena dan mengenalkan dia kepada para penghuni panti jompo. Malam harinya, Maya sedang berjalan di lorong panti, dan lagi-lagi ada pintu yang terbuka dan menutup sendiri. Maya memeriksa kamar itu, dan ada sosok yang berjalan di belakangnya. Lalu Elena datang. Dia menenangkan Maya dan menyuruh Maya untuk istirahat. Maya tiba-tiba terbangun karena ada suara dari bawah tempat tidurnya. Dia juga mendengar ada suara dari dalam lemari. Dia perlahan-lahan mendekat, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Saat Maya akan menyalakan lampu, tiba-tiba lampu itu sudah menyala sendiri. Dan dia melihat dari kaca lemari ada sosok suster duduk di sampingnya. Maya ternyata hanya bermimpi. Maya bertemu dengan Oma Husodo di lorong panti. Dia bingung karena sebelumnya Oma Husodo sedang sakit. Namun beliau hanya diam dan pergi saat Maya bertanya. Maya sangat terkejut dan bingung saat melihat Oma Husodo ternyata sudah meninggal. Padahal dia baru saja bertemu dengannya. Maya sedang membersihkan jenazah Oma Husodo. Dia melihat banyak luka bekas cakaran di tangan dan wajah beliau. Elena menenangkan Maya agar tidak takut dengan kejadian yang tadi dialaminya. Saat membuang sampah, Maya bertemu dengan seorang pemuda yang sedang memperbaiki pompa air. Pemuda itu bernama Reno. Dia kos di dekat situ dan sering membantu kalau ada apa-apa di panti itu. Elena meminta Maya untuk ke kamar nomor 7 untuk memberikan obat. Pasien itu adalah Oma Ayu. Tiba-tiba Oma Ayu berteriak ketakutan seperti sedang melihat sesuatu. Gendis terus saja bersikap nyinyir kepada Maya. Maya sedang jalan-jalan di taman dengan Elena. Elena bercerita kalau bangunan panti itu sudah dibangun sejak tahun 1970 oleh almarhum suaminya. Dan Elena adalah seorang istri kedua. Dulu Elena adalah seorang suster, sama seperti Maya. Mereka bertemu saat Elena sedang bertugas merawat almarhum suaminya. Dan suaminya mewariskan bangunan itu untuk Elena. Hari sudah mulai gelap, dan Maya malam ini mendapatkan tugas untuk jaga malam. Dan ada sosok suster yang melihatnya dari balik kaca jendela. Maya melihat ada kursi roda yang berjalan sendiri. Dia lalu berjalan di lorong panti untuk memeriksa keadaan. Maya bertemu dengan seorang suster dan seorang nenek yang duduk di kursi roda. Sang nenek tiba-tiba berdiri, dan dia meminta Maya untuk memotong kukunya. Maya berlari ketakutan.
Dia lalu bertabrakan dengan seseorang yang memakai pakaian serba hitam. Maya lalu menceritakan kejadian yang dia alami semalam kepada Elena dan Gendis. Gendis terus saja nyinyir dan tidak percaya kepada Maya. Lalu Reno datang. Dia memberitahu kalau dia sudah selesai memperbaiki listrik, dan dia juga memberikan barang titipan dari kurir. Maya sedang memberikan obat kepada Oma Ayu. Saat dia membuka jendela, dia melihat suster yang semalam menghantuinya. Maya lalu mengejarnya. Maya terus mengikuti kemana dia pergi. Dia terjatuh dan melihat beberapa makam di sekitarnya. Maya berlari ketakutan dan bertemu dengan Reno. Dia mengajak Reno untuk melihat suster yang dia lihat tadi. Tapi tidak ada siapa-siapa di kuburan itu. Dan mereka berdua akhirnya kembali ke panti. Suatu malam, para opa dan oma sedang berkumpul. Mereka menikmati malam dengan secangkir teh dan lagu-lagu tembang kenangan. Mereka begitu gembira menikmati masa tua mereka. Reno juga datang di acara itu, dan dia lalu berdansa dengan Maya. Mereka sangat romantis, dan tiba-tiba ada sosok suster yang mengerikan di belakang Reno. Oma Ayu mengamuk, dan Elena berkata kalau beliau menyuntikkan suntikannya ke Gendis. Tapi Maya bingung, karena Oma Ayu sedang sakit dan sangat lemah. Dan akibat suntikan itu, Gendis akan lumpuh selama beberapa jam. Maya sedang berada di kamarnya. Tiba-tiba dia diserang oleh sosok hantu. Elena lalu datang dan menenangkan Maya. Maya masih shock, dan Elena akan menjaganya agar dia merasa tenang. Gendis masih dalam pengaruh obat. Elena datang lalu memarahinya. Dia berkata kalau Gendis terlalu banyak ikut campur. Ternyata barang yang diberikan Reno isinya adalah obat yang fungsinya untuk melemahkan dan memperburuk daya tahan tubuh pasien. Gendis tidak setuju kalau obat itu diberikan kepada pasien di panti. Mereka lalu berdebat mengenai obat itu. Elena lalu menyuntik Gendis dengan obat itu lagi. Maya terbangun, dan tiba-tiba ada tangan yang menariknya dari kolong tempat tidur. Maya berada di sebuah kamar. Dia melihat Elena dan Dr. Sean. Elena berkata kalau bangunan panti itu ada yang mau membeli dengan harga mahal. Dan dia mempunyai rencana untuk membunuh para penghuni panti jompo itu agar tempat itu bisa dijual. Dan di luar ada suster yang bernama Alia mendengar pembicaraan mereka. Mereka berdua lalu menangkapnya dan membunuh Alia dengan air keras. Mereka menyembunyikan dan mengawetkan mayat Alia di bawah tempat tidur, di kamar yang Maya tempati sekarang. Maya tersadar dan dia berada di bawah tempat tidur. Dia segera membongkar tempat tidurnya dan dia menemukan mayat Alia. Elena ke kamar Gendis, lalu dia dengan sadis membunuh Gendis. Dan Gendis ternyata adalah saudara Elena sendiri. Maya sedang lewat dan dia mendengar saat Elena sedang berbicara dengan Sean. Tapi dia ketahuan dan Elena ke kamarnya saat Maya akan siap-siap meninggalkan tempat itu. Ternyata dulu Elena dibantu Sean bersekongkol membunuh almarhum suami Elena. Tapi dalam surat wasiat dijelaskan bahwa Elena tidak bisa memiliki tempat itu selama tempat itu masih ada penghuninya. Maya berlari dan kabur, namun dia tertangkap. Reno mendengar suara Maya berteriak minta tolong. Dia segera masuk untuk menolongnya. Maya diikat di atas tempat tidur. Reno yang sedang mencari Maya dipukul dan ditangkap oleh Sean. Reno ternyata adalah pacar Alia. Dia datang ke tempat itu untuk menyelidiki hilangnya Alia. Sean akan membunuh Reno, dan tiba-tiba Maya kerasukan. Dia dirasuki oleh arwah Alia. Elena berlari ketakutan. Sean dan Reno berkelahi. Reno memukul Sean sampai pingsan, lalu dia pergi untuk mencari Elena. Elena bersembunyi di dapur dan Reno terus mencarinya. Dia menusuk Reno, tapi Reno melawan dan memukulnya. Mereka berdua sama-sama terluka. Elena kabur dan Reno mengejarnya. Sean sadar dan dia berhadapan dengan hantu Alia yang sedang marah. Alia menyerang Sean dan membalaskan dendamnya. Elena yang berusaha kabur justru kembali ke kamar dan dia melihat Sean sudah mati dibunuh oleh hantu Alia. Sekarang giliran Elena yang diserang oleh Alia. Maya tiba-tiba sadar dan dia terkejut melihat ada banyak darah di tangannya. Reno akhirnya datang ke kamar dan tiba-tiba hantu Alia keluar. Dia menarik Elena dan membawanya masuk ke dalam tempat di mana dulu mayatnya disembunyikan. Maya terus bekerja di panti jompo itu. Dia sedang menginterview seorang perempuan yang sedang melamar kerja. Perempuan itu bernama Alicia Wardoyo, adik dari Elena Wardoyo.
Nah, itulah tadi alur cerita dari film Kutuk. Kalau kita lihat dari endingnya sih, kemungkinan ada sequel kedua dari film ini. Kita tunggu saja. Terima kasih udah nonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk video alur cerita film berikutnya.